Halo Sobat Smaksta, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Dan daripada berlama-lama, mari kita langsung bahas. Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan besar dalam sejarah Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 hingga awal abad ke-15. Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup sebagian besar wilayah Indonesia serta beberapa wilayah di Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit didirikan setelah kerajaan Singosari runtuh akibat pemberontakan. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan datang ke Jawa pada tahun 1293 untuk menuntut upeti dari Raja Singasari, Kertanegara, yang tewas dalam pemberontakan. Setelah itu, seorang pangeran dari Singasari, Raden Wijaya, berhasil mengalahkan pasukan Mongol dengan bantuan mereka sendiri, kemudian mendirikan kerajaan baru yang dinamakan Majapahit di wilayah Trowulan, Jawa Timur. Selama masa pemerintahannya, Majapahit berkembang pesat baik dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Di bawah kepemimpinan raja seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, menguasai wilayah perdagangan internasional dan mempengaruhi banyak wilayah di Asia Tenggara. 2. Siapa yang mendirikan Kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Raden Wijaya adalah seorang pangeran dari kerajaan Singosari yang berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang datang ke Jawa untuk menuntut upeti. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol dengan bantuan mereka, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru yang dikenal dengan nama Majapahit. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Ia memimpin Majapahit pada awal pembentukannya dan mulai membangun kerajaan ini menjadi kekuatan yang besar di wilayah Asia Tenggara. Meskipun pada awalnya dihadapkan pada tantangan internal, kepemimpinan Raden Wijaya memungkinkan Majapahit berkembang dengan pesat dalam beberapa dekade berikutnya. Wilayah kekuasaan Majapahit. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan Majapahit sangatlah luas, mencakup sebagian besar wilayah Indonesia dan beberapa wilayah di Asia Tenggara. Berikut adalah wilayah kekuasaan Majapahit. Wilayah Indonesia. Majapahit menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kerajaan ini juga menguasai sebagian besar daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Wilayah Asia Tenggara. Majapahit juga mempengaruhi wilayah-wilayah di Asia Tenggara, seperti Semenanjung Malaya yang sekarang adalah Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Filipina. Wilayah-wilayah ini berada di bawah pengaruh Majapahit melalui hubungan dagang, politik, dan kadang-kadang melalui penguasaan langsung. Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan internasional di Asia Tenggara, yang menghubungkan dunia timur dengan barat. Silsilah Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah pendiri dan raja pertama Majapahit. Ia memerintah dari tahun 1293 hingga 1309. Masa pemerintahannya menandai berdirinya Majapahit dan konsolidasi kekuasaan di Jawa Timur. 2. Jayanegara. Putra dari Raden Wijaya, Jayanegara memerintah dari 1309 hingga 1328. Masa pemerintahannya penuh dengan konflik internal termasuk pemberontakan dan pembunuhan di kalangan keluarga kerajaan. 3. Tribuana Tunggadewi. Ibu dari Hayam Wuruk, Tribuana Tunggadewi memerintah sebagai ratu pada masa transisi setelah Jayanegara dan sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Pemerintahannya menjadi stabil dan mempersiapkan Majapahit untuk masa kejayaannya. 4. Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah salah satu raja paling terkenal dari Majapahit dan dianggap sebagai puncak kejayaannya. Ia memerintah dari 1350 hingga 1389, membawa Majapahit menjadi kerajaan yang sangat kuat, menguasai wilayah yang sangat luas, serta menjadi pusat perdagangan internasional.
5. Wisnuwardana. Wisnuwardana adalah Raja Majapahit setelah masa Hayam Wuruk. Tetapi pemerintahannya tidak sekuat Hayam Wuruk. Majapahit mulai mengalami penurunan pada masa ini. 5. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Majapahit meninggalkan banyak peninggalan budaya yang sangat berharga baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Beberapa peninggalan utama dari Kerajaan Majapahit adalah yang pertama, candi-candi. Majapahit membangun banyak candi sebagai tempat ibadah dan simbol kebesaran kerajaan. Salah satunya yang terkenal adalah Candi Panantara yang terletak di Blitar, Jawa Timur. Candi ini merupakan salah satu candi terbesar yang dibangun pada masa Majapahit. Yang kedua, prasasti. Banyak prasasti ditemukan yang berisi informasi tentang sejarah, peraturan, dan kehidupan sosial Majapahit. Salah satu prasasti terkenal adalah prasasti Pahatan yang ditemukan di Krawulan yang mencatatkan sejarah dan kehidupan kerajaan. Yang ketiga, kitab-kitab dan sastra. Majapahit menghasilkan banyak karya sastra terkenal. Salah satunya adalah Nagara Keagama. Karya Prapanca. Kitab ini berisi deskripsi tentang kejayaan Majapahit serta sistem pemerintahan dan wilayah kuasaannya. Selain itu, ada juga Sutasoma yang menggambarkan ajaran Hindu, Buddha. Keempat, tarif dan seni arsitektur. Tarif yang ditemukan di berbagai candi Majapahit menggambarkan kehidupan pada masa itu, termasuk mitologi, kehidupan sosial, serta kegiatan kerajaan. Seni arsitektur Majapahit juga mempengaruhi pembangunan candi di seluruh Indonesia. Kelima, sistem perdagangan dan maritim. Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat maju. Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta merupakan salah satu peninggalan penting yang mencerminkan kekuatan perdagangan Majapahit. 6. Kesuksesan Kerajaan Majapahit. Majapahit mencapai kesuksesan besar dalam berbagai bidang, antara lain: yang pertama, kekuatan militer. Majapahit memiliki tentara yang sangat kuat dan terlatih. Keberhasilan militer ini memungkinkan Majapahit untuk menguasai wilayah yang luas di Asia Tenggara, termasuk menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga. Yang kedua, pemerintahan yang teratur. Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang efisien. Raja seperti Hayam Wuruk memimpin dengan bijaksana, dibantu oleh tokoh-tokoh penting seperti Gajah Mada yang dikenal dengan sumpah palapanya untuk menyatukan Nusantara. Yang ketiga, keberagaman budaya dan keagamaan. Kerajaan Majapahit menjadi pusat kebudayaan dan agama, terutama Hindu dan Buddha. Kerajaan ini juga dikenal dengan toleransi terhadap agama-agama lain, menciptakan masyarakat yang pluralistik. Dan yang keempat, perdagangan internasional. Sebagai kerajaan maritim, Majapahit menguasai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Tenggara dengan India, Cina, dan negara-negara lainnya. Perdagangan menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi dalam kerajaan Majapahit. Kejatuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami penurunan pada abad ke-15 yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perebutan kekuasaan. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mengalami pergolakan internal.
Perebutan kekuasaan di kalangan para bangsawan dan keluarga kerajaan menyebabkan ketidakstabilan politik. Yang kedua, serangan dan persaingan dengan kerajaan lain. Kerajaan Majapahit juga mengalami ancaman dari kerajaan-kerajaan lain, seperti Kesultanan Demak, yang mulai tumbuh kuat pada abad ke-15. Penyebab lainnya adalah ekspansi Islam yang menguasai sebagian besar wilayah di Indonesia, yang turut mengubah dinamika politik dan sosial. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Perdagangan yang pernah menjadi kekuatan utama Majapahit mulai terganggu. Kerajaan Majapahit tidak lagi dapat mempertahankan dominasi ekonominya yang menyebabkan kemerosotan secara perlahan. Dan yang terakhir, serangan dari Kesultanan Demak. Pada akhir abad ke-15, Kesultanan Demak menyerang dan menaklukkan Majapahit. Setelah serangkaian serangan, Majapahit akhirnya runtuh. Dan pada awal abad ke-16, kerajaan Majapahit tidak lagi ada. Nah, itu aja yang bisa kita sampaikan kepada kalian nih, gengs. Mungkin sampai sini aja ya pertemuan kita. Terima kasih, dan nikmati sisa harimu ya Sobat Smaksta.